Assalamualaikum rekan pendengar. Bagaimana kabarnya di akhir tahun ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan saya Diah Ayu Astriani di podcast Ruang SDM. Akhir tahun gini kira-kira enaknya ngomongin apa ya? Harapan, pencapaian, atau kehilangan? Hampir 1 tahun sudah wabah pandemi COVID-19 menjadi highlight di mana-mana. Meningkatnya jumlah korban di Indonesia, isu tentang vaksin, peraturan-peraturan pemerintah, sampai dengan berbagai platform penghibur selama masa karantina. Yap, tahun ini berbeda. Memang iya, dan tiap tahun bukannya memang selalu ada momen yang berbeda. Entah harapan baru, pencapaian baru, atau bahkan rasa kehilangan. Beberapa kawan saya mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun-tahun kehilangan. Saya juga mengakuinya. Tahun-tahun yang berat yang dilewati hampir oleh semua orang. Ada yang berhasil bangkit dari jatuhnya, ada yang hanya bisa bertahan pun sudah sangat bersyukur, dan ada juga yang masih dalam kondisi terpuruknya. Setiap orang memiliki kondisinya masing-masing, berbeda-beda. Yang jelas, kita semua hebat, kita semua kuat. Rasa sedih, tertawa, marah, menangis, dan khawatir, itu semua adalah perasaan yang memang harus kita ekspresikan. Perasaan alami dari tubuh kita yang mana memang harus kita akui. Namun, bangkit, bertahan, jatuh adalah sebuah pilihan hidup, yang mana kita harus memilih untuk menentukan kondisi kita di masa yang akan mendatang. Dan tentunya tujuan semua orang, bahagia. Namun kadang tiap orang dan mungkin termasuk saya merasakan kesulitan dalam proses memilih suatu pilihan dalam hidup. Kita sudah terlalu melabelkan kegagalan, ketakutan, dan banyak resiko besar yang kita tidak siap melewatinya. Itu sebenarnya adalah kesalahan. Namun di satu sisi kita pun harus memilih salah satunya dan kita tidak boleh diam dan bersembunyi dari kenyataan. Karena akan menimbulkan dampak negatif yang cukup besar tentunya. Saya akui, memang dalam proses menentukan sebuah pilihan akan melibatkan berbagai perasaan dan emosi. Belum lagi, kita akan berdiskusi dengan banyak orang dan semakin sulit untuk menentukan sebuah pilihan. Lalu kira-kira bagaimana cara menentukan pilihan dalam hidup? Dengan harapan agar tidak menyesali atas keputusan yang kita sudah ambil di kemudian hari. Nah, di sini saya punya beberapa tips yang bisa dipraktekkan bersama-sama untuk menghadapi berbagai kondisi di tahun depan atau di tahun 2021. Langsung aja. Yang pertama, menentukan tujuan dan prioritas. Nah, sebelum rekan-rekan pendengar benar-benar ingin mengambil sebuah keputusan, kita harus menentukan dulu nih, apa yang menjadi tujuan utama kita dan prioritas kita. Apakah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Dan perlu digarisbawahi bahwa apabila kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang banyak, maka kita harus melihat dari segala sudut pandang, kondisi saat ini, kemampuan, dan juga tim support, dan juga realita ya. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan dan hanya dengan satu sudut pandang. Yang kedua, mengevaluasi pro dan kontra. Nah, rekan-rekan pendengar mulai bisa menghitung kemungkinan adanya konsekuensi dan juga keputusan yang akan rekan pendengar ambil, baik positif ataupun negatif. Nah, rekan-rekan bisa mulai mempertimbangkan kira-kira apakah bisa menerima hal-hal yang berpotensi menjadi kegagalan atau bisa menangani dan meminimalisir konsekuensi negatif ke depannya. Yang ketiga, rekan-rekan pendengar bisa coba metode sederhana dari Suzy Wells, seorang penulis dan seorang pebisnis, yaitu A Life Transforming Idea, di mana kita diajak untuk membayangkan masa depan dari keputusan yang akan kita ambil, dimulai dari bagaimana perasaan kita 10 menit dari sekarang, bagaimana perasaan kita 10 bulan dari sekarang, dan bagaimana perasaan kita 10 tahun dari sekarang saat kita mengambil keputusan tersebut. Menurut Suzy, metode ini bisa membantu kita untuk melihat berbagai hal dari berbagai perspektif baru dan juga bisa memperkecil penyesalan. Bisa dicoba ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita bisa meminta pendapat dari orang lain.
Gak ada salahnya kita meminta pendapat dari orang terdekat ataupun konsultan profesional. Cukup 2 atau 3 orang yang benar-benar bisa kita percaya dan yakin dapat memberikan masukan yang baik. Nah, tapi posisikan diri mereka hanya sebagai pemberi saran dan bukan seorang wakil yang akan mengambil keputusan untuk kita. Jadi, kalau misalnya ternyata masukannya tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, maka kita nggak perlu merasa bersalah karena tidak mengambil keputusan berdasarkan saran mereka. Apabila nggak setuju, cukup ambil sarannya aja. Nah, yang terakhir, jangan melihat ke belakang. Untuk beberapa case, mungkin memang kita harus menoleh ke belakang. Namun, setelah kita mengambil keputusan dan melewati berbagai tahap, jangan lagi melihat ke belakang. Kita buat semacam janji dengan diri sendiri untuk meningkatkan produktivitas di diri kita ke depannya. Kemudian, segala sesuatu yang sudah kita pilih, pantang untuk menghentikannya di tengah jalan. Karena keputusan yang kita ambil juga sudah melewati banyak langkah dan juga waktu yang gak sebentar. Nah, kira-kira rekan pendengar punya tips atau metode lain dalam menentukan pilihan dalam hidup di tahun 2021? Untuk yang sedang bimbang mengambil keputusan, semoga cara-cara yang sudah dijabarkan tadi bisa berguna ya. Mari kita ucapkan banyak terima kasih kepada diri sendiri untuk banyaknya pengalaman dan pelajaran di tahun 2020. Tahun baru, harapan baru. Walaupun banyak merasakan kehilangan, tetap harus ada harapan baru. Kita perlu janji sama diri kita sendiri. Apapun yang belum tercapai dan belum dilakukan di tahun 2020, yuk kita realisasikan di tahun 2021. Berusaha semampu kita, berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga sekitar. Saya Diah, sampai jumpa di podcast Ruang SDM tahun depan.